من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا Maka jikalau engkau ketahui akan Allah Ta'ala itu dengan sebenar-benar ma'rifat, kalau kita sudah tahu bahwa Allah melayani, menemani kepada kita, Allah sedetik pun kada pernah meninggalkan kita, bahkan ketika kita dalam keadaan tidur Allah berikan pertolongan karena Allah memandang kekasihnya. Allah memberikan pertolongan karena memandang kekasihnya, yaitu asal-asal segala sesuatu yang disebut dengan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tangan kita, batis kita, semua batang tubuh kita, bahkan roh kita asalnya adalah Nur Nabi Muhammad. Maka Allah pun menggerakkan tangan itu, Allah pun menggerakkan kaki itu, Allah pun melihatkan mata, Allah pun mendengarkan telinga. Kenapa? Karena Allah sangat mencintai kekasihnya, ditulunginya selalu, dilayaninya selalu. Artinya kita semua harus sadar, tanpa Nabi Muhammad kita tidak akan diperhatikan oleh Allah. Ini kata-kata yang harus kita sadari sesadar-sadarnya, bahwa tanpa Nabi Muhammad hidup kita tidak akan mendapatkan berkah. Gerak tangan karena Rasulullah, gerak kaki karena Rasulullah, penglihatan mata karena Rasulullah. Maka dari karena itu, sholawat yang kita baca, satu, kita dukung Allah atas Allah mencintai kepada Rasulullah dengan menambah-nambah rahmat, kebesaran, keagungan, keistimewaan kepada beliau. Salli, teruskan ya Allah, kau tambahi ala sayyidina Muhammad rahmatmu, kebesaranmu, keagunganmu kepada kekasihmu. Dua, salawat yang kita baca membuat kita sadar yang berhak untuk diperhatikan, yang berhak untuk ditambahi rahmat, yang berhak untuk diberi rahmat, dialah Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Semakin salawat kita baca, semakinlah kita sadar. Satu, kita dukung Allah mencintai kekasihnya. Dua, kita harus sadar bahwa yang layak, yang pantas, yang berhak bahkan menerima akan rahmatnya Allah, akan segala nikmat Allah, dialah Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Maka dari karena itu orang Bahari berucap sebagaimana fakta la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
dua kalimat yang kada pernah terpisah antara Allah dengan kekasihnya. Bahkan waktu Nabi Adam di dalam surga, Nabi Adam bertanya, siapa orang yang namanya selalu ada menyertai dan kada memisahi lawan namamu. Kata Allah, dia kekasihku, dia orang yang sangat aku cintai. Bahkan kau harus sadar wahai Adam, tanpa dia aku tidak akan jadikan dirimu, tanpa dia tidak aku jadikan alam semesta. Nabi Adam pun sadar akan keagungan, kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang diizini dan berhak memerankan Allah Ta'ala, dialah Nabi kita. Siapa orang yang berhak memerankan kasih sayang Allah Ta'ala, dialah Nabi Muhammad. Siapa orang yang berhak memerankan kesugihan dan kepemurahan Allah Ta'ala, dialah Nabi Muhammad. Siapa orang yang berhak memerankan akan kealiman dan segala yang ada pada Allah, dialah Nabi Muhammad. Dari karena itu disebut Nabi Muhammad ini madhhar atam, seseorang yang mendapat izin dan hak memerankan Allah secara sempurna. Apa kisah tentang Allah? Nabi Muhammad memerankan semua itu. Beliau raufun, Allah raufun. Beliau rahimun, Allah rahimun. Beliau mukmin, Allah mukmin. Beliau nurun, Allah nurun. Yang berhak, yang pantas memerankan, menceritakan kisah tentang Allah segala-galanya, dialah Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Dalam istilah tasawuf, beliau hamba yang hakiki. Dalam istilah agama, beliau orang yang paling agung, mulia dan terhormat. Kalau bahasa keren, beliau artis yang mampu dan dapat izin memerankan tentang perannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa ingin melihat, memandang kisah Allah, pandanglah Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Kalau ingin melihat, memandang kebesaran, kasih sayang dan segala tentang Allah, lihatlah Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Hingga terucap kata dari orang-orang bahari, man ata'a Sayyidana Muhammad faqad ata'a Allah. Barang siapa taat kepada Nabi Muhammad, sama taat kepada Allah. Wa man ahabba Sayyidana Muhammad faqad ahabba Allah. Barang siapa mencintai Nabi Muhammad, sama mencintai Allah. Wa man dzakara Sayyidana Muhammad faqad dzakara Allah. Siapa mengagung-agungkan Nabi Muhammad, sama mengagung-agungkan Allah. Karena betapa hebatnya Nabi Muhammad, itu maksudnya betapa hebatnya Allah. Karena apa yang diperankan, dilakukan, yang diperlihatkan oleh beliau adalah semuanya tentang kisah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari karena itu, Tuan Guru Syekh Abdul Rahman Siddiq Safat mengarang sebuah kitab yang bernama Amal Ma'rifat. Beliau menceritakan tentang kisah makrifat mengenal Allah. Selesai daripada karangan dan cerita, jalanku adalah memusyahadahkan nur Nabi Muhammad. Beliau bercerita di Amal Ma'rifat tentang fana pada af'al, fana pada sifat, fana pada zat. Beliau bercerita tentang makom fana dan makom baqa. Beliau bercerita tentang memandang yang satu di dalam yang banyak, memandang yang banyak di dalam yang satu, mengesahkan tentang Allah dengan segala-galanya. Kata beliau, aku mengamalkan, yang ku amalkan itu adalah
memusyahadahkan, memesraakan, memandang kelebihan, kebesaran, keagungan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Ali yang haulnya beberapa hari ini di Solo diadakan, terukir kata keluar isi hati beliau dalam karangan Simtud Durar bahwa musyahadah beliau, pandangan beliau adalah Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Mari kita mencoba agar supaya mengamalkan, mengingat-ingatkan kebesaran, keagungan, kemuliaan Sayyiduna wa Habibuna Muhammad, hingga arti dari mesrakan nur Nabi Muhammad dalam batang tubuhmu dan dalam rohmu dan di dalam sekalian alam semesta. Arti mesrakan, jangan ada yang lain selain dari nur Nabi Muhammad. Mesrakanlah nur Nabi Muhammad dalam dirimu, dalam rohmu, dalam seluruh alam semesta, seperti mesranya air di batang kayu. Artinya jangan ada yang lain di dalam pandangan kita selain daripada nur Nabi Muhammad. Kenapa harus nur Nabi Muhammad? Karena beliau yang dapat izin memerankan tentang Allah, beliau yang dapat hak memerankan tentang Allah. Maka tontonlah Nabi Muhammad, kau akan bisa kenal Allah Ta'ala. Bukan Nabi Muhammad sebagai tujuan, Allah jualah sebagai tujuan. Bukan Nabi Muhammad itu akhir dari perjalanan, tetap Allah yang menjadi akhir dari perjalanan. Akan tetapi tanpa Nabi Muhammad kita tidak akan bisa sampai ke ujung perjalanan. Maka dari karena itu, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Pandanglah Nabi Muhammad dengan pandangan hatimu, kau kenal akan Tuhanmu, besarnya Tuhanmu, agungnya Tuhanmu. Karena yang diulah Tuhan, yang dikasih Tuhan kepada Nabi Muhammad itu ampun Tuhan, itu milik Tuhan, itu kisah tentang Tuhan, itu yang bisa kita lihat, itu yang kita bisa tonton. Sedangkan Allah dat al-mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, dat yang tidak ada yang tahu kayak apa Allah kecuali Allah, yang tidak ada yang tahu kayak apa gerang Allah kecuali Allah. Dia rahasia yang gak bisa diungkap-ungkap. Maka rahasia itu kemudian dibuka, dibikin, diulah, dijadikan awal sesuatu, yaitu bahan baku alam semesta semuanya yang disebut dengan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah kenapa kita harus memandang, memesrakan nur Nabi Muhammad agar kita bisa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Pemantang hanya satu, jangan pernah merasa diri ini punya sesuatu, itu aja. Jangan pernah merasa-rasa diri ini ada sesuatu, alim, sugih, harat, hebat. Jangan pernah bergeretek minta dimuliakan, minta dihormati. Semua itu menandakan masih ada kukus-kukus diri, masih ada lagi ingoh-ingoh diri, masih ada lagi cerita diri. Harus kita memuji, menyanjung kepada orang, bukan kepada kita. Mengagungkan, membesarkan kepada orang, bukan kepada kita. Barang siapa memuji Rasulullah, orang yang paham akan dianggap memuji Allah Ta'ala. Karena memang Rasulullah itu punya kelebihan, semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini lalu timbul, kalau begitu rasa kita mira rasa Rasulullah ini bilang menyertai terus lawan kita.
Rasulullah ini menemani terus lawan kita. Ayo, duduk, berdiri, berjalan, berabah, jaka kada sidin, kada derasa itu. Kada kawa berjalan, kada kawa berduduk, ini rasa yang bicara. Rarasa, rarasa ada, rarasa hadir, rarasa dekat, rarasa kada jauh. Dengan apa? Dengan satu pandangan, asal diri kita, asal roh kita, berarti beliau itu ada dan menyertai. Lahirlah garak, lahirlah diam, lahirlah ini, lahirlah itu, Allah yang menjadikan. Tapi kenapa Allah maulah dan menjadikan? Karena memandang kekasihnya, bukan karena kita, bukan karena kita. Jadi yang kita ingatakan, yang kita sadar, apapun yang datang dan dijulung ke kita bukan karena kita, itu aja, bukan karena kita. Kalau saya merasa-rasa aku alim pang, jadi kayak ini kada boleh. Aku sugih pang, jadi kayak ini kada. Aku nih orang nang dihormati pang, jadi kayak ini kada. Ini datang, ini diulah Tuhan karena kekasihnya, Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Maka kagumlah hati kita, salutlah hati kita, memujilah hati kita dengan Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Bukan mencari-cari pujian buat diri, bukan mengusahakan pujian buat diri, tapi langsung memuji-muji kepada Rasulullah, menyanjung-nyanjung kepada Rasulullah, bahkan salut, kagum, cinta kepada beliau karena pandangan, karena sadar bahwa tanpa beliau tidak ada apa-apanya. Berarti kalau kita berpikir dewasa, Allah selalu menyertaiku, Allah selalu menemaniku, yaitu Allah dengan kekasihnya selalu menemani aku, melayani aku, membahagiakan aku. Aku duduk, dilayaninya. Aku berjalan, dilayaninya. Aku berabah, dilayaninya. Aku behereng, dilayaninya. Layanan perhatian yang luar biasa. Nah, dirasa-rasa, dirasa-rasa, diingat-ingat. Ini layanan, ini perhatian. Bahkan al-mawjudat kulluha ni'amullahi alaika. Semua alam semesta hakikatnya perhatian Allah buat dirimu. Semua alam semesta perhatian Allah buat dirimu. Ada orang bertanya, bagaimana pahamannya? Para nabi dapat nikmat bukan untuk aku, mereka yang dapat nikmat. Para ulama dapat nikmat bukan untuk aku, kata sang guru. Nabi adalah nikmat bagimu, tanpa mereka kau tidak tahu apa-apa. Ulama adalah nikmat bagimu, tanpa mereka kau tidak tahu agama. Maka semua alam semesta adalah bentuk wujud perhatian Allah kepada, bentuk kasih sayang Allah kepadamu. Mari kita mencoba untuk tafakkur dan tenggelam di dalam perhatian. Sering-sering merenung, Allah nih perhatian. Pian tadi kesini, jangan dianggap sepeda motor itu aja yang mengantar, tapi nang mau olah sepeda motor tuh pabrik, berapa karyawan nang ada. Terus nang mencariakan bahan kendaraan tadi asalnya besi itu di mana, berapa orang nang turun. Terus perjalanan mereka ya panjang, sampai akhirnya dapat bahan kendaraan diolah oleh pabrik, kemudian dijual, ditukar oleh ikam, ikam pun menikmati sampai ke majelis. Berapa tentara Tuhan dan perhatian Tuhan kepada kita. Semua adalah perhatian Allah dan kekasihnya kepada kita. Allah dan Rasulullah selalu memperhatikan kita, selalu membahagiakan kita,
selalu menyayangi kita. Asal itu diperhatikan, asal itu diingat-ingatkan, insya Allah tumbuh cinta. Wajar Allah minta, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang kecuali aku dan Allah, kata Nabi. Allah dan aku dan Allah lebih daripada yang lainnya. Nah, kayak apa caranya? Ya kayak itu tadi, rancak mengatakan, rancak, jangan buta hati. Jangan sampai seperti seorang suami yang buta lalu bulik dari rumah yang sebenarnya bukakan lawang bininya, yang molahakan kopi bininya, yang menapasakan baju, tapi kada melihat. Lalu kadada rasa perhatian itu dirasa kededa, lalu kada sayang, kada cintanya, kada melihat. Buta. Kalau seorang merasa diperhatikan, insya Allah tumbuh cinta, insya Allah. Apalagi hari-hari datang, sepatu dipaculakan, kaos dipaculakan, baju dipaculakan, seberataan dipaculakan, diganti akan lawan nang hanyar, suruh mandi, ini anduk, ini sabun, ini sikat gigi, ini odol, keluar dari jaman pulang, dilapakan pulang awak lawan anduk, batu dipurkakan baju hanyar hari-hari kayak itu. Makan disuapi, minum diminumi pulang, hendak guring pulang, ulas tilam diamparakan, dirapiakan, dinyamani pulang, batu berabah dipicikakan pulang, batis tangan hari-hari kayak itu. Mati kutu ya. Terus kenapa kita sama Rasulullah sama Allah kada kayak itu, padahal perhatian Allah Rasul lebih dari istri kita, lebih daripada segala-galanya. Ya kenapa kada? Karena buta. Karena kita banyak kada sadar, banyak kada ingat, lalu kalah, lalu kada tumbuh cinta, kada tumbuh sayang. Nah, ini yang dimaksud Sidin tadi. Jikalau engkau ketahui akan Allah dengan sebenar-benar makrifat, Allah melayani, Allah menemani, Allah selalu menyertai dengan kekasihnya, niscaya engkau jadikan akan dia taulan sebenar-benarnya. Kita itu perlu Allah, kita kada perlu yang lain. Kita mencari Allah, kada harus mencari yang lain. Untuk kuat berkawan Allah, untuk kuat bersahabat Allah, untuk kuat selalu bersama-sama Allah, modal hanya satu: mengerti. Jangan pernah menganggapi gawian Allah, hanya satu. Kayak apakah kelakuan Allah, kayak apakah perbuatan Allah, husnudzan adalah alat agar hubungan tetap selalu bersama. Tanpa husnudzan bisa tahwal lawan Allah, bisa tasasambati lawan Allah, bisa taanggapi lawan Allah. Napa Tuhan hujan pulang? Napa yo panas pulang? Nah garing pulang. Nah babila jua yuk garing nih sembuh. Ini. Lalu hubungan sama Allah itu ada retak. Muntung kita nih tasambati, tahapak, tasangiti. Sekarang kalau sudah hati kayak menyangit lawan Allah, kalau hati sudah kayak kada ketuju lawan Allah, suruh memuji Allah pengoler. Karena ada muar di sini, ada kada ketujuh. Subhanallah, subhanallah. La ilaha illallah. Kenapa? Memang kada ketujuh. Lawan Allahnya kada ketujuh. Di mana kada ketujuh? Itu tuh. Kalau Allah berbuat, kenapa digeronomi? Kalau Allah melakukan sesuatu, kenapa digeronomi? Jadi duduk di sajadah tuh kada betah. Karena memangnya kada ketujuh memuji Allah. Tapi kalau orang kada dahwal sama Allah, kada sama sekali selalu mengerti, kayak ini Tuhan Pak pasti baik, kayak ini Tuhan pasti. Zikir itu adalah makanannya. Zikir itu adalah alat inya menambah kemesraan lawan Tuhannya. Inya mengerti. Nah, mari kita coba belajar mengerti, memahami lawan Allah.
giring Allah, jangan mengarasi ampun seorang, giring Allahnya, giring aja. Berdagang payu, alhamdulillah, giringi Allah, cukup Tuhan naik, labihan lagi dicukup-cukupakan, tuh menggiring Allah. Jualan sore boleh ke desing payuan, bagus saja Tuhan naik, pasti ada hikmatnya, ada baiknya. Lalu tetap hubungan lawan Allah bagus. Lalu sembahyang Allahu Akbar, ini orang yang merasakan lezatnya takbir, ini orang yang merasakan lezatnya zikir. Nampak di hatinya kada ada hual. Mendasar sangit loh orang tuh nalah lalu memuji, kadanya nyaman-nyaman pang hati muar, jadi memuji ini terpaksa benar. Kada lezat, kada nyaman, kada puas. Tapi mendasar katuju, jangankan memuji, kita senyum nih aja punya arti. Apalagi memuji kita, oh engkau adalah kekasihku, kau adalah orang yang kusayang. Ini indah semua, lezat semua. Kau segalanya bagiku, kau adalah napasku, kau adalah, lezat semua. Kenapa? Ya memang cinta, ya memang ketujuh. Tapi mun muar, kau adalah kekasihku, kau adalah napasku, di hati makam cilaka. Kada nyaman hati ini, jadi kada mengenal manisnya iman, kada menikmati manisnya iman. Mun masih ada hual masih ada. Nang kada syukur, kada sabar, la yadzuku, kada akan pernah merasakan sebenarnya iman itu bingkat nang manis, cuma garing lalu pahit terasa. Nah, jadi mbah mengerti modal supaya kuat lawan Tuhan nih. Nah, ya apa dijalani aja lawan Tuhan tuh terpisah indah. Kayak apa aja? Pasti sidin itu menggawi ada baiknya. Sidin punya alasan, walaupun unda kada perlu tahu alasan sidin itu apa, tapi unda membaca, memandang, menilai pasti baik. Maka karena itu husnudzon termasuk ilmu yang kita kejar. Tapi ikas husnudzon itu sudah sampai juga, walau kada yakin baiknya tuh di mana, bagusnya tuh di mana, tapi berpikiran pasti bagus. Ada aja bagusnya, sama lawan yakin, sama lawan alim. Nah, mudahanlah terutama kita Kalimantan Selatan nena, mari sama-sama belajar mengerti lawan Allah. Kita tuh kadang-kadang bingung jawaban kenapa Tuhan kayak ini, tapi jawabannya sebutingnya bahwa Tuhan berbuat, kita kada perlu tahu alasannya, pasti bagus lawan Tuhan. Lawan pulang sidin kada mengabulakan pasti ada jua bagusnya. Sidin lambat mengabulakan pasti ada bagusnya. Pokok bagus terus. Nah, mudahan awak kita diberi taufik hidayah. Nah, lalu lawan Tuhan itu lalu model perlu terus. Ndak perlu Tuhan, ndak ada hendak tuhual lawan Tuhan. Jadi pemantang sebuting ngerti, jangan sampai hilang. Nah, bila sudah kada hendak tuhual, kada hendak bermasalah lawan Tuhan, assalamatan sudah. Nggak ada hendak tuh bang. Bahasa Banjarnya nih, bahasa Banjarnya, biar aja diambil Tuhan seberitaan dunia, asaja tuh lawan Tuhan. Dan kada pernah menanya kenapa Tuhan pengen mengambil, kada. Kenapa jadi kada wani betakon, indah tuh tuh bang. Menggiring nih seandainya Tuhan jumput semenyaan nang di dalam hidupnya, iya itunya beranai. Kada betakon lau walim wa kaifa. Kenapa, ada apa, kayak apa nang ini, maka ulun ampunnya kenapa pian ambil jaka biar pang dulu salah satu tumat. Kenapa? Indah tuhwal. Inya lebih menjaga hubungan sama Allah daripada hubungan sama dengan apa yang inya ketujui. Siapa nak kada ketuju makan, siapa nak kada ketuju minum, siapa nak kada ketuju sehat, siapa nak kada ketuju ini, ketuju ya. Tapi manakala memilih, inya indah, biar aja sudah nang ini melacungan, asal jangan tuhwal lawan Allah Ta'ala. Asal jangan tuhwal lawan Allah Ta'ala, biar aja kada bapak. Nah, itulah pertanda cintanya kepada Allah lebih dari cintanya kepada yang lain dari Allah. Tapi mun sebaliknya bang, nang kata-kata keluaran cek tuh, Tuhan pian kada adil, Tuhan di mana keadilan pian? Dia
hakon memilih bahwa lawan Tuhan daripada terpisah dengan yang inya cintai. Harta misalnya diambil Tuhan, kebakaran kah, gempa bumi kah, ia nang bocap Tuhan di mana keadilan pian, Tuhan mamainya karena kekasihnya hilang, karena yang ia cintai hilang. Apa? Kesugihan. Dia tidak rela berpisah dengan kekasihnya walaupun harus berhual lawan Allah, berarti cintanya kepada Allah tipis. Hakon berhual lawan Tuhan asal terdapat lawan sugih. Nah, Allah nang dihual tadi membolehkanlah lawan kesugihan kada jua. Jadi hartanya hilang, kekasihnya terpisah, Allahnya terhual. Nah ini khasira khusranan mubina. Ini orang rugi bebujuran dunyan wa ukhra. Dunianya rugi terpisah lawan kekasihnya yaitu sugih, akhirat rugi Tuhan behual lawan inya behual lawan Tuhan. Tidak ada kerugian yang paling besar selain kerugian ini.